Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bila hati kita senantiasa diberkati Tuhan selalu. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hari ini. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Bila saat ini Tuhan di pagi hari ini yang indah ini kami mengenap segenap kami Tuhan muji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kita bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sendiri nyatakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Katakan takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Segenap hati kami menyembah nama-Mu Yesus. Mari bersama lebih lagi nyatakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepasmu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Kami siap Tuhan, bajak hati kami lebih lagi Tuhan, layakkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu hari ini menjadi rema untuk kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya setiap kita dalam kasih karunia Allah bangun dalam kondisi yang baik, yang sehat. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Bulan ini gereja memiliki tema kasih karunia membuat kita dipercaya oleh Tuhan. Dan subtema hari ini adalah kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menjadi penjala manusia. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22 ini dengan judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dikisahkan saudara, waktu itu Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, di sekitar Danau Galilea. Kemudian Tuhan melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ya, mereka ini pekerjaannya adalah seorang nelayan saudara, karena mereka menebarkan jala di Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus berpapasan dengan mereka, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, follow me, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengerti terkait dengan apa yang dimaksud sebagai penjala manusia, saya ingin sampaikan sedikit mengenai bahasa yang digunakan Tuhan Yesus kepada Petrus dan Andreas. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa dahsyat. Kita percaya itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya saudara, Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi kemudahan dalam muridnya itu berpikir, sehingga Tuhan Yesus memposisikan dirinya menyampaikan apa pesan-pesan itu sesuai dengan kapasitas orang yang berpapasan dengan Tuhan Yesus. Hari itu Petrus dan Andreas ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus dan Andreas ini seorang nelayan saudara, maka Tuhan Yesus memakai bahasa yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena selama ini Petrus dan Andreas taunya adalah menjala ikan di Danau Galilea. Petrus dan Andreas selama ini bekerja sebagai nelayan menangkap ikan. Maka Tuhan Yesus menyampaikan itu supaya mudah dimengerti oleh Petrus dan Andreas. Saudara, menjadi penjala ikan oleh seorang nelayan yang profesional adalah hal yang gampang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Andreas yang notabene, pada Petrus yang notabene adalah nelayan ini,
kujadikan sebagai penjala manusia. Lantas apa yang ada di benak Petrus dan Andreas, saudara? Tetapi di ayat-ayat di kitab-kitab yang lain, di dalam Markus maupun Lukas, tidak diceritakan secara eksplisit apakah waktu itu terjadi perdebatan terlebih dahulu antara Tuhan Yesus dan Petrus dan Andreas, ataukah hanya Petrus dan Andreas ini tiba-tiba percaya saja. Tetapi kita bisa belajar dari bahasa yang digunakan Tuhan Yesus kepada Petrus dan Andreas ini, menjadikan seseorang itu kemudian percaya, saudara. Kemudian mengikuti. Kenapa? Karena sama apa yang difikirkan antara Tuhan Yesus dan Petrus dan saudaranya tersebut. Lah maka Petrus dan Andreas ini langsung ikut. Di ayat yang ke-20 itu, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara bayangkan, Tuhan datang pada kita, kemudian Tuhan bilang pada kita untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Lantas apakah kita seperti Andreas dan Petrus ini, saudara? Menanggalkan jalan dan mengikuti Tuhan. Ini berat, saudara. Berat sekali. Tetapi berapa banyak hamba Tuhan bersaksi, dia meninggalkan pekerjaannya yang lama dan kemudian ikut Tuhan, dan setelah itu diberkati luar biasa. Seberapa banyak hamba Tuhan yang seperti itu, saudara? Lah ini hamba-hamba Tuhan yang seperti Petrus dan Andreas. Ya, jadi sudah punya pekerjaan inti, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan orang-orang itu yang dipanggil Tuhan Yesus kemudian ikut, meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ada sebuah resiko yang besar ketika mengambil jalan untuk mengikuti Tuhan. Betapa tidak besar, saudara. Ketika saudara bayangkan jadi Petrus dan Andreas, apakah tidak dimarahi oleh orang tuanya mungkin, oleh keluarganya mungkin, ketika tidak bekerja tetapi justru ikut Tuhan Yesus? Ada sebuah resiko yang diberikan, yang ditanggung oleh Petrus dan Andreas. Maka sebuah kasih karunia, saudara. Sebuah kasih karunia manakala kita dijadikan sebagai penjala manusia. Penjala manusia di sini adalah seperti amanat agung Tuhan Yesus di dalam akhir daripada kitab Matius, ya saudara, di kitab Markus juga, bahwa jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Petrus dan Andreas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bulan ini tema kita adalah kasih karunia untuk kita boleh dijadikan penjala manusia. Bahwa kita ini, saudara, adalah anak-anak umat-umatnya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Sehingga kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang penting adalah kita boleh menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu semua kasih karunia, saudara. Ketika saudara dipercaya oleh Tuhan, saudara boleh bertemu dengan orang-orang damai, ya. Kalau kami menyebutnya di dalam pendidikan teologi itu, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima Tuhan itu kita sebut dengan nama orang-orang damai. Nah, orang-orang damai itu boleh dipertemukan dengan kita. Yang kita ini bisa membimbing mereka, kita bisa untuk mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan, dan kemudian mereka percaya
kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu kasih karunia daripada Tuhan. Maka saudara, luar biasa, sangat luar biasa ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjadi penjala manusia. Satu jiwa diselamatkan, malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Betapa bangganya setiap kita ketika kita dipakai Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa. Ya, karena apa saudara? Karena itu akan berimbas pada kehidupan orang yang akan dimenangkan tersebut. Karena itu akan berimbas kepada kita. Kita akan semakin dekat melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Tuhan Allah terlebih dahulu dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengerjakan bagian kita, saya yakin percaya Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya, yaitu untuk memberkati setiap kita. Sebenarnya bukan fokusnya di berkat, tetapi fokusnya pada Tuhan, pada perintah Allah, yaitu kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Ada kasih karunia yang luar biasa, dan itu sudah diberikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita boleh menjangkau jiwa-jiwa, kita boleh dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia. Lantas, bagaimana supaya itu bisa tergenapi? Di ayat selanjutnya, saudara. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ada kesanggupan, ada gairah yang luar biasa ketika saudara ini dipanggil Tuhan dan kemudian saudara merespon dengan benar. Ini penting. Jadi janji-janji Tuhan atau apapun tugas-tugas daripada Tuhan, itu hanya menjadi kata-kata saja ketika saudara tidak merespon dengan benar. Saudara tidak sendiko, saudara tidak siap ya untuk melakukan segala apa yang diinginkan Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan juga bisa berlalu atas setiap kita. Kita tidak menginginkan itu, saudara. Hari ini kita belajar untuk kita boleh mengerti kasih karunia Tuhan atas hidup kita yang luar biasa itu. Ada paket komplit, itu paket komplit yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Salah satunya, kita dipercaya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi penjala manusia. Saya yakin percaya setiap engkau, setiap kita, kalau kita meresponi dengan benar, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan atas apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Satu orang diselamatkan, malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Betapa luar biasanya ketika kita juga ada dalam bagian tersebut. Saya rindu melihat Bapak Ibu Saudara bergairah dalam kita mencari jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi penjala-penjalanya Allah, penjala-penjala manusia yang bertugas untuk menyelamatkan orang-orang daripada kebinasaan mereka. Saudara rindu? Mari bersama-sama kita minta kasih karunia kepada Tuhan lebih lagi, sehingga kita boleh dikuatkan, kita boleh disanggupkan untuk melakukan kebenaran ini, dan kita keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami rasakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin Engkau pakai menjadi penjala-penjala manusia. Bapa, kami rindu Engkau perlengkapi setiap kami untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami ya Allah, sehingga keluarga kami diselamatkan, teman-teman kami diselamatkan, kerabat-kerabat kami diselamatkan, orang-orang terdekat kami diselamatkan. Bahkan siapapun orangnya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati setiap
jemaat Tuhan yang mengikuti dengan setia doa pagi online ini Bapa. Hamba-Mu mohon berkati dengan luar biasa pekerjaannya, semakin hari semakin dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.